Pemirsa, sebuah pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu dan membentuk akhlak justru diduga menjadi ruang terjadinya kekerasan seksual terhadap para santriwati. Puluhan santriwati di pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah diduga menjadi korban pencabulan oleh sosok yang selama ini mereka hormati dan percaya. Kasus ini bukan hanya menyisakan trauma bagi para korban, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang keamanan lembaga pendidikan, relasi kuasa, budaya diam, hingga tanggung jawab negara dalam melindungi anak. Lalu mengapa kasus seperti ini terus berulang? Bagaimana modus pelaku memanipulasi korban? Dan apa yang harus dibenahi agar pesantren tetap menjadi tempat pendidikan yang aman dan bermartabat? Inilah catatan Sinpo, skandal pencabulan santriwati di Pondok Pesantren Pati. Bersama saya, Arif Rifai. Di balik tembok lembaga pendidikan yang dianggap suci, tersimpan sebuah kasus yang menggoyang kepercayaan publik. Seorang pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual terhadap santriwati. Jumlah korbannya disebut mencapai puluhan orang, mayoritas masih berusia belasan tahun. Modus yang digunakan pun diduga bukan sekadar intimidasi, tetapi juga manipulasi spiritual. Pelaku disebut mengklaim dirinya sebagai sosok wali, memiliki kelebihan di luar nalar, bahkan menyebut dirinya keturunan nabi yang harus dimuliakan. Para korban diduga tak hanya takut, tetapi juga dibungkam oleh relasi kuasa, ancaman, dan budaya malu. Ironisnya, kasus ini disebut sudah pernah dilaporkan sejak tahun 2024, namun berhenti di tengah jalan karena upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Kasus ini pun memunculkan pertanyaan besar, apakah sistem perlindungan anak di lembaga pendidikan sudah benar-benar berjalan? Mengapa korban seringkali memilih diam? Dan kenapa figur yang dihormati justru bisa menjadi predator bagi mereka yang harusnya dilindungi? Inilah catatan Sinpo, skandal pencabulan santriwati di Pondok Pesantren Pati. Pemirsa, skandal pencabulan santriwati di Pondok Pesantren Pati, kita akan mulai diskusi hari ini dengan membahas terkait dengan fakta kasus ini, kemudian modus yang dilakukan oleh pelaku, serta kenapa para santri ataupun para korban ini enggan ataupun sulit untuk membongkar kasus ini. Bahkan sebenarnya pada tahun 2024 lalu ini sempat dilaporkan ke kantor polisi, namun berakhir dengan jalur damai. Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Mas Bayu, apa kabar Mas? Baik. Mas Bayu, pagi hari ini ada kasus yang cukup mencengangkan dan juga ini cukup menghebohkan publik, di mana kasus di Pati ini korbannya ini mencapai puluhan santriwati, bahkan ini sudah terjadi diperkirakan sejak tahun 2022 atau bisa lebih lama dari itu. Dari sudut pandang Sinpo ID atau dari sudut pandang media, ini apa yang membuat kasus ini berbeda dengan kasus-kasus kekerasan seksual lainnya, Mas? Ya, kalau kita lihat kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya pesantren, ini bukan kali pertama terjadi ya, karena beberapa sebelumnya ada kasus serupa juga yang terjadi seperti di wilayah Madura, terus kemudian di Jombang, yang itu juga cukup menyita perhatian publik. Dan modusnya lagi-lagi seorang kiai yang notabene dia itu merupakan otoritas tertinggi di pesantren tersebut, terus kemudian dia ingin modusnya ya seperti biasa, ingin mengajarkan sesuatu yang di luar akal manusia. Jadi kayak ada doktrin-doktrin yang membuat otoritasnya semakin tidak terbantahkan. Dan itu yang pada akhirnya seorang santri yang sebenarnya mereka datang ke pesantren itu kan untuk menimba ilmu. Terus ketika mendapatkan doktrin tersebut, terus kemudian hal itu diulang-ulangi, bahkan dicekoki dengan begitu masifnya oleh si kiai, ya pada akhirnya mereka hanya bisa pasrah. Nah ini yang tentu membuat dunia pendidikan
prihatin ya melihat bagaimana hal itu terjadi, sehingga ya ini jadi sebuah pembelajaran tersendiri buat kita semuanya, khususnya bagi para orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pesantren. Ini juga harus menjadi sebuah gambaran dan juga bagian untuk koreksi bagaimana mereka setidaknya bisa melakukan introspeksi, melihat lagi ke dalam apakah hal ini juga memang banyak terjadi di tempat-tempat lain atau tidak, dan itu juga harus jadi bahan evaluasi bersama ya, karena memang kalau kita lihat dalam prosesnya si kiai ini kan yang notabene sebagai orang yang semestinya melindungi malah justru melakukan praktik pencabulan. Nah, ini yang sungguh-sungguh sangat disayangkan, dan beruntung kiai tersebut saat ini sudah ditangkap dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya kita tinggal menunggu bagaimana proses hukum selanjutnya seperti itu. Mas Bayu, kalau kita melihat dengan pola kasus yang berulang, di mana ini bukan kali pertama, meskipun kali ini cukup menghebohkan publik karena korbannya ini ada puluhan, bahkan lebih dari 50 santriwati itu yang tercatat. Nah, ini kan ada pola di mana menggunakan simbol-simbol agama, kemudian doktrin-doktrin seperti wali, orang pilihan, keturunan nabi dan lain sebagainya. Kenapa simbol-simbol seperti itu masih cukup efektif untuk memanipulasi korban, Mas? Ya, yang menjadi celah gini, yang menjadi bagaimana modus tersebut bisa terulang, terus kemudian para santrinya pun mau untuk melakukan, walaupun dalam tanda kutip tidak melulu sukarela ya. Tentu pasti ada yang terpaksa juga kan, karena di balik itu kan juga ada ancaman. Nah, sebagai seseorang yang memiliki otoritas tertinggi dalam sebuah lembaga pendidikan, tentunya dia punya kewenangan untuk keleluasaan untuk kemudian dia menjalankan praktik-praktiknya. Ini yang tentu sangat-sangat disayangkan, dan parahnya lagi di lingkungan pesantren yang dalam tanda kutip itu bukan hanya seorang kiai saja kan. Tentu ada pengurus pesantrennya, ada ketua yayasan, ada istrinya juga. Ini kan semestinya praktik tersebut kan bisa terendus lebih awal lagi. Tapi memang ada kemungkinan beberapa pihak itu justru sudah mengetahuinya, hanya saja mereka nggak berani mengungkap. Berarti kan secara nggak langsung ini kiai memiliki andil, memiliki peran yang pengaruh yang cukup besar, sehingga bisa membuat orang-orang lain yang berada di sekelilingnya itu takut terhadap sosok kiai tersebut. Ini yang sangat-sangat disayangkan. Ya, kita harapkan dalam kasus ini secara spesifik bakal ada orang lagi yang ada korban-korban lagi yang bakal speak up, terus kemudian dia akhirnya ya mengungkapkan bagaimana kebejatan si kiai ini, sehingga akhirnya publik pun bisa mengetahui lebih jelas lagi seperti itu. Artinya dalam kasus ini ada relasi kuasa antara si kiai yang notabene ini merupakan pimpinan tertinggi dari pondok pesantren tersebut dengan santri tersebut, dengan orang-orang yang juga berada di lingkungan kiai tersebut. Meskipun kita tidak bilang bahwasanya orang-orang tersebut terlibat, tapi dalam tanda kutip mengetahui ada kasus seperti ini. Artinya ada relasi kuasa di sini, Mas. Ya, karena begini, modusnya sendiri kan sebelum hal itu terjadi ya. Kalau kita lihat dari runtutan kronologinya, beberapa santri itu mengungkapkan bahwasanya kiai ini menghubungi mereka melalui pesan singkat lewat WhatsApp ya kan. Terus kemudian itu terjadinya sekitar pukul 11 sampai jam 12 malam. Dan modus awalnya ya seperti yang sudah pernah terjadi di beberapa lembaga pendidikan sebelumnya. Yaitu sama-sama disuruh datang ke ruangan, terus kemudian mereka diminta untuk pijit. Itu modus awalnya. Ketika itu sudah mulai terlaksana, terus kemudian santrinya mulai menuruti, ya lebih mudah lagi masuk doktrin-doktrinnya lagi. Entah itu pada akhirnya dibumbui dengan adanya ancaman, karena memang terungkap belakangan ada yang diancam kalau seandainya dia mau mengungkapkan ke publik atau melakukan pelaporan, nanti santrinya akan disebarkan beritanya dan sebagainya. Ini dikeluarkan dari pesantren, apalagi pesantren yang dibina oleh kiai namanya Asari kan ya. Dibina sama si Kiai Asari ini, notabene dia juga mengasuh banyak anak yatim piatu. Nah, yang menjadi korban ini kan otomatis
jadi lebih takut lagi kalau seandainya dia dikeluarkan terus tidak mendapatkan tunjangan. Apalagi mereka sebagai anak yang yatim piatu ini kan sungguh-sungguh lebih miris lagi kalau kita melihatnya. Ya kita berharap kasus ini bisa diungkap kepada publik. Terus kemudian banyak lagi korban yang speak up dia. Kita ingin kasus ini bisa kemudian diproses secara profesional dan pada akhirnya publik pun juga mendapatkan keadilan dengan melihat bagaimana vonis yang nantinya akan dijalankan oleh si kiai tersebut. Mas Bayu, kalau melihat dari deretan korban tadi yang mayoritas adalah berasal dari ekonomi yang kurang mampu, bahkan ada beberapa yang mereka yang yatim piatu, artinya mereka si korban ini tidak memiliki tempat untuk bisa mencurahkan apa yang dilakukan oleh kiai tersebut sehingga lebih mudah ditekan, lebih mudah dibungkam. Apakah faktor ekonomi ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa kasus ini bahkan yang sudah terjadi bertahun-tahun tapi baru bisa terungkap di tahun 2026 ini, Mas? Iya, karena memang begini. Ketika ada orang yang mendapatkan posisinya tersudutkan, apalagi urusannya ekonomi, kan ini jauh lebih fundamental lagi dan mereka otomatis jauh lebih terpukul lagi kalau seandainya mereka melakukan perlawanan. Bahkan belakangan ini salah satu kuasa hukum korban mengungkapkan bahwasanya yang menjadi korban pelecehan atau kebejatan si kiai ini bukan hanya dari kalangan santri. Ada tenaga pengajar juga yang memang notabene dia ini bekerja untuk si kiai ini kan sebagai tenaga pengajar di pesantren tersebut kan. Ketika dia menjadi korban ya berarti secara nggak langsung relasi kuasa ini sangat-sangat kuat. Makanya tenaga pengajar pun jadi korban. Dia dan nggak berani juga untuk speak up. Pada akhirnya kasus ini pun mencuat setelah ada laporan dari seorang anak yang itu laporannya juga ternyata sudah lampau juga gitu kan. Nah ini yang kita harapkan bisa kemudian berjalan secara baik. Jadi tidak kemudian publik bertanya-tanya bagaimana prosesnya, apakah nantinya kiai ini akan mendapatkan hukuman setimpal atau tidak. Karena sejauh ini kasusnya sudah ditangani oleh aparat kepolisian. Kita harapkan aparat kepolisian bisa lebih progresif lagi untuk menanganinya seperti itu. Mas Bayu, kalau kita melihat juga sebenarnya ini dari pihak kepolisian sudah mengungkapkan bahwasanya pada tahun 2024 sudah ada korban yang melaporkan kasus ini, namun akhirnya berakhir dengan jalur kekeluargaan dan juga jalur damai. Kalau kita melihat untuk kasus kekerasan seksual yang kemudian menggunakan pendekatan kekeluargaan yang berakhir damai, apakah ini juga membuktikan kalau ada perlu reformasi hukum khususnya untuk kasus-kasus kekerasan seksual, kasus-kasus pelecehan seksual ini, apakah bisa dilakukan dengan berujung dengan jalur damai itu, atau seharusnya memang ini tidak bisa dilakukan dengan jalur damai, Mas? Iya. Mungkin kedepannya seperti ini, jika seandainya ada sebuah pelaporan yang endingnya itu berakhir dengan kekeluargaan, kita bisa merunut lagi, aparat penegak hukum bisa merunut lagi, karena aparat kepolisian tentu untuk beberapa perkara ini kan memang harus berdasarkan pelaporan. Kalau seandainya pelaporan itu sudah masuk dan sudah menjadi bahan awal, terus kemudian diakhiri dengan proses kekeluargaan, setidaknya proses kekeluargaan tersebut bisa menjadi modal buat seorang penegak hukum untuk mengkaji lebih jauh lagi. Apakah proses kekeluargaannya ini ketika ditutup dengan ya ini kan ujung-ujungnya bisa dikatakan suap ya. Jadi si pelaku menyuap korban untuk bungkam. Nah, apakah dengan adanya pembungkaman tersebut modal awal yang tadinya sebuah pelaporan itu benar-benar ditutup secara ya case close, atau kemudian menjadi bahan awal untuk kemudian mencari bukti lain. Nah, ini yang setidaknya seorang penegak hukum bisa melihat lebih jauh lagi jika seandainya ada kasus yang berakhir dengan kekeluargaan, terus kemudian ini bisa menjadi sebuah kajian tersendiri. Apakah ini kemudian layak untuk dilanjutkan atau tidak? Atau enggak setidaknya ada enggak kemungkinan korban lain? Bisa ada kajian-kajian lebih jauh lagi. Ya kita harapkan ke depannya
perkara-perkara kasus yang terjadi di dunia pendidikan, pelecehan seksual di dunia pendidikan ini tidak kemudian terungkap lebih banyak lagi ya. Jadi kalau seandainya semua pihak, apalagi yang orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan ini punya kesadaran, punya iman yang kuat untuk kemudian mencegah yang namanya pelecehan itu terjadi, ya saya rasa kasus-kasus seperti ini kemungkinan bisa lebih diredam lagi. Karena ini kan terungkapnya terjadinya karena memang ada kesempatan dari si pelaku dan punya keleluasaan untuk kemudian mengulangi kebejatannya ya kan. Bahkan sampai tahap pengajar pun juga jadi korban dari kekerasan seksual si kiai tersebut ya kan. Ini yang tentu bisa dikatakan ya ini sebuah hal yang sangat-sangat prihatin dan perlu menjadi sebuah momentum bagi lembaga pendidikan di bidang pesantren untuk kemudian melakukan evaluasi lebih menyeluruh lagi seperti itu. Mas Bayu, kalau kita berbicara terkait dengan kasus-kasus pelecehan seksual secara umum, ini kan banyak dari korban dari kasus kekerasan ataupun pelecehan seksual ini lebih memilih diam dibandingkan dengan melapor. Ini salah satunya mungkin karena ada stigma di masyarakat terkait dengan korban dari pelecehan seksual. Ini kan ada stigma negatif yang justru dilabelkan kepada si korban. Iya. Padahal korbannya belum tentu mau juga ya kan gitu. Ini apakah ini juga menjadi PR untuk kita masyarakat semuanya untuk bersama-sama untuk berani mendukung kepada para korban kekerasan ataupun pelecehan seksual ini agar nantinya para korban ini tidak lagi diam tapi berani untuk speak up hingga kasus-kasus semacam ini kasus besar dan baru bisa terungkap di tahun ini, Mas. Ya mungkin di sini kalau kita lihat lebih secara menyeluruh lagi, perlu adanya peran dari tokoh masyarakat, bahkan keluarga untuk kemudian bisa lebih mengayomi anak-anak mereka yang memang mengenyam pendidikan. Apalagi tokoh masyarakat terus kemudian sampai ke pihak keluarga ini setidaknya bisa mensosialisasikan apa itu yang namanya dugaan-dugaan pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini kan bukan hanya sekedar tindakan fisik ya, bahkan ada lirikan atau bahkan kata-kata secara verbal itu yang memang sudah mengarah ke pelecehan, itu yang harus kemudian diedukasi kepada para anak-anak untuk kemudian mereka setidaknya punya keberanian, ditumbuhkan keberaniannya untuk kemudian melawan. Nah ini yang menjadi modal bagi kita semua untuk kemudian bisa mencegah kasus pelecehan seksual terulang lagi di kemudian hari. Dan kita harapkan dengan adanya upaya yang masif melakukan sosialisasi bahwasanya pelecehan seksual itu bisa terjadi oleh siapapun pihaknya, ya kita harapkan kasus tersebut ya di kemudian hari lebih terhindar, lebih berkurang seperti itu. Baik, Mas Bayu, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal penegakan hukum serta pendampingan dan pemulihan korban kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Menteri Arifah menekankan proses hukum harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak korban secara menyeluruh. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Pati yang telah melakukan penjangkauan pemeriksaan psikologis serta pendampingan terhadap korban dan juga keluarganya sejak kasus ini dilaporkan di bulan Juli 2024.
Kami menegaskan bahwa penanganan kasus ini harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban. Apresiasi kepada UPTD PPA Kabupaten Pati yang telah melakukan penjangkauan, kemudian ada pemeriksaan psikologis dan juga pendampingan awal. Kita akan terus berkoordinasi dan melakukan pengawalan bersama Pemda, kemudian aparat penegak hukum, dan juga bersama dinas-dinas terkait untuk bisa menyelesaikan. Harifah mengajak masyarakat yang mengalami, mendengar, melihat, atau mengetahui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk berani melapor ke lembaga-lembaga seperti UPTD PPA, UPTD di bidang sosial, penyedia layanan berbasis masyarakat, dan kepolisian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa dan juga Mas Bayu, tadi kita sudah melihat bagaimana statement dan juga ungkapan dari Menteri PPPA Arifah Fauzi yang menyatakan akan mendampingi, terutama akan memberikan pendampingan secara psikologis kepada para korban. Kalau kita melihat ini kan dari jajaran Menteri sudah ikut turun tangan, artinya ada harapan positif terkait dengan kasus ini tidak lagi berakhir seperti pada tahun 2024 kemarin yang juga sempat dilaporkan namun akhirnya berakhir damai. Artinya kita ada harapan besar terkait dengan pemberian efek jera kepada si pelaku ini, Mas. Ya, dengan adanya statement yang disampaikan tersebut berarti secara nggak langsung ini adalah wujud bahwasanya negara hadir terhadap para korban-korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kiai Asarinya. Makanya ini adalah bentuk kesiagaan negara untuk kemudian bisa melakukan mengayomi para masyarakatnya yang memang menjadi korban tersebut. Nah, kita harapkan upaya tersebut bisa kemudian setidaknya memulihkan. Karena yang berat itu adalah memulihkan luka, ya kan? Karena para santri ini menjadi korban, terus kemudian mereka mau nggak mau harus dipulihkan mentalnya. Ini kan butuh waktu yang cukup panjang juga untuk kemudian mereka bisa survive lagi ke depannya. Karena yang ditakutkan adalah ketika mereka ini menjadi korban, terus menderita tekanan batin, tekanan mental, terus kemudian berakhir pada hal-hal yang tidak diinginkan. Ini yang tentunya sangat-sangat disayangkan. Ya, memang perlu ada tanggung jawab juga yang dibebankan terhadap pelaku. Ya, ini apakah nantinya ada pidana denda dan sebagainya karena ini memang menyangkut harkat dan martabat orang, ya kan. Makanya kasus ini kita akan kawal, ya. Kita sebagai media akan kawal tersebut, bagaimana nanti proses hukumnya dan sampai bagaimana vonisnya dan ya apakah itu akan dinilai memberikan keadilan atau tidak pada korban, ya nanti itu kita lihat bagaimana proses hukumnya yang akan berjalan seperti itu. Mas Bayu, yang menjadi kekhawatiran juga adalah ini terkait dengan spekulasi atau ada kata jangan-jangan kasus di Pondok Pesantren Pati ini hanya puncak gunung es dari kasus-kasus lain di luar sana yang mungkin dengan korban yang tadi dia takut untuk melapor, takut untuk berbicara dengan berbagai ancaman. Dan kita berharap juga dengan terbongkarnya kasus ini, kalau misalkan memang ada di luar sana yang merasa menjadi korban untuk berani speak up, untuk berani lapor. Karena itu tadi ada jaminan dari negara yang turut mengawal terkait dengan kasus-kasus serupa yang berkaitan dengan kekerasan ataupun pelecehan seksual ini, Mas. Iya. Kalau kita lihat dari bagaimana proses berjalannya kegiatan belajar mengajar yang terjadi di pondok-pondok pesantren pada umumnya, ya. Karena memang kan pondok pesantren itu pertama dia hadir untuk kemudian mengajarkan pelajaran-pelajaran yang basicnya itu agama, ya kan. Dan ketika seseorang yang datang untuk kemudian menimba ilmu di pesantren, berarti secara nggak langsung mereka adalah orang yang memiliki keinginan kuat untuk mempelajari ilmu agama. Tapi dalam prosesnya, untuk beberapa kasus yang kemudian mencuat, itu terjadi ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dalam tanda kutip sangat-sangat memprihatinkan. Dan belakangan memang kalau seandainya kita berkaca di perkara yang ini, ya, ini kan kasusnya pelecehan seksual. Tapi kalau kita lihat lagi di beberapa perkara-perkara lain yang memang terjadi di lingkungan pondok pesantren ini macam-macam. Ada kekerasan, selain kekerasan seksual juga ada
ya kekerasan dalam dunia pendidikan juga yang bahkan bisa mengakibatkan seseorang itu kehilangan nyawa ya kan. Kalau kita lihat kita terlihat track recordnya ya sepanjang ini. Ini yang menjadi sebuah bahan evaluasi bagi seluruh orang yang seluruh stakeholder yang memang berkecimpung dalam dunia pendidikan khususnya di bidang pesantren ya untuk kemudian mereka bisa mencari solusi. Apakah semestinya ada lembaga pengawas tersendiri di internal mereka dulu deh, nggak usah dari lembaga pengawas independen yang dari luar ya, di internal lingkungan pesantren. Apakah perlu ada kemudian dibentuk sebuah lembaga pengawas sehingga dalam proses belajar mengajarnya ini tidak kemudian terjadi sebuah praktik kekerasan, baik itu kekerasan seksual maupun kekerasan fisik, karena memang beberapa kasus yang terungkap, apalagi di lingkungan pesantren yang sebelumnya juga ada, ya maaf kata, ini juga praktik di lingkungan yayasan yatim piatu juga ya kan, yang mana di situ belakangan korban-korbannya mendapatkan kekerasan dari pengurusnya yang ya sesama jenis juga. Ini yang sangat-sangat memprihatinkan dan itu kemudian seperti terulang lagi modusnya dengan bumbu yang agak sedikit berbeda karena memang ini kiai terus kemudian kepada santriwati, bahkan ada beberapa tenaga pengajarnya juga yang jadi korban. Ya nggak jauh beda juga cara-caranya dan modus-modusnya. Makanya kita harapkan perlu ada evaluasi yang lebih mendalam lagi. Dimulai dari lingkungannya dulu deh. Dari pengelola pesantrennya dulu untuk kemudian mereka melakukan evaluasi di internal mereka sendiri. Baru nantinya kalau seandainya pesantren ini kan di bawah Kementerian Agama ya. Kemungkinan harus ada lembaga tersendiri atau enggak badan tersendiri yang kemudian perlu dibentuk untuk kemudian meninjau lebih jauh bagaimana proses kegiatan belajar mengajarnya. Kalau seandainya memang selama ini terindikasi ada beberapa kekerasan seksual, bahkan kekerasan secara fisik juga ya, perlu ada evaluasi yang dilakukan secara mendalam. Apakah nantinya akan dilanjutkan ke pelaporan kepolisian ya tergantung bagaimana hasil kajiannya di dalam. Kalau seandainya memang cukup diislah di dalam sendiri ya it's okay. Tapi kalau seandainya memang layak untuk kemudian dijadikan sebuah pelaporan kepolisian ya why not untuk dilanjutkan. Toh itu sebagai upaya untuk melakukan transparansi proses kegiatan belajar mengajar di dalam sebuah pesantren ya kan. Jadi justru tidak mengurangi esensi sebuah pesantren atau enggak kehormatan pesantren tersebut, malah justru itu menunjukkan bahwasanya pesantren tersebut transparan sehingga ada lembaga yang kemudian bisa mengawasi dan kalau seandainya ada kesalahan di dalam pesantren sendiri ya bisa ditindak oleh lembaga tersebut. Ya, itu yang tentunya masih menjadi sebuah diskusi tersendiri lah ya di lingkungan media untuk kemudian bagaimana bisa jadi lingkungan pesantren ini bisa menjadi tempat yang aman bagi seorang anak untuk mencari ilmu seperti itu. Mas, kalau kita melihat terkait dengan kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi baik di lingkungan pendidikan maupun pesantren ataupun pendidikan-pendidikan umum, apakah ini juga menjadi salah satu faktornya bahkan korban ini tidak merasa ataupun tidak tahu bahwa apa yang diterimanya itu sebagai bentuk dari pelecehan. Mungkin banyak yang berpikiran ataupun santriwati atau korban-korban lainnya bahwa yang dimaksud dengan pelecehan ataupun kekerasan seksual itu adalah pemerkosaan. Tapi padahal kan ada bentuk-bentuk lain yang itu merupakan pelecehan yang harusnya itu bisa dilaporkan. Dan kita perlu lagi yang namanya untuk menanamkan terkait dengan pendidikan seksual sejak dini yang mungkin selama ini masih dianggap tabu di kurikulum pendidikan kita, Mas. Ya, lagi-lagi gini. Yang menjadi dilema adalah sebuah pendidikan seksual dini itu perlukah untuk kemudian mengeksplor lebih jauh bagaimana hubungan antara jenis. Ini yang kemudian menjadi sebuah perdebatan sendiri. Tapi kita setidaknya melihat dalam skup besarnya. Pendidikan seksual usia dini ini bukan justru mengarah ke arah situ. Tapi justru mengarah
kepada bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa bagi seorang anak untuk meningkatkan proteksi terhadap dirinya sendiri. Kalau seandainya anak mendapatkan penyampaian kata-kata yang tidak pantas, terus kemudian dia mendapatkan perlakuan atau enggak setidaknya sentuhan-sentuhan di area-area yang memang itu dilarang, ini yang harus diedukasi lebih jauh. Jadi bukan langsung mendapatkan penolakan bahwasanya oh, pendidikan seks usia dini berarti mengajarkan hal-hal yang lebih ke arah 18 tahun ke atas. Ini bukan ke arah situ, tapi justru bagaimana kita bisa mengedukasi anak kita sendiri di lingkungan keluarga untuk kemudian dia bisa tahu batasan mana yang setidaknya itu tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Apakah itu lewat kata-kata, apakah itu lewat sentuhan, apakah itu lewat suara-suara yang memang itu mengarah pada pelecehan. Karena pelecehan itu nggak cuma sekedar verbal dan juga secara fisik loh ya. Suara pun juga bisa menimbulkan indikasi pelecehan. Ya kan, kayak seperti nada-nada memanggil binatang, terus kemudian ya hal-hal yang seperti itu setidaknya bisa kemudian ditularkan, disosialisasikan kepada anak sehingga anak pun juga sadar apa yang dia lakukan, apa yang dia akan kerjakan terhadap orang lain. Oh, ini ternyata mengarah kepada pelecehan seksual dan itu harus dilarang dan itu anak harus berani menolak. Ini yang kemudian perlu masyarakat khususnya di lingkungan keluarga atau enggak di lingkungan lembaga pendidikan, apalagi pendidikan pesantren yang dalam tanda kutip itu memang bertemunya 24 jam ya kan, tinggal di situ, makan di situ, belajar pun di situ, itu ya harus ditumbuhkan seperti itu juga. Kemudian masyarakat para santri, masyarakat, murid-murid juga pada akhirnya sadar bahwasanya yang menjadi batasan dan tidak boleh dilanggar itu adalah hal-hal yang secara spesifik bersentuhan dengan tubuhnya maupun apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, seperti itu. Ini artinya menjadi PR kita bersama dan juga baik dari pemerintah, khususnya juga Kementerian Agama untuk bisa benar-benar Kementerian Pendidikan juga, Pendidikan juga terkait dengan lebih melihat terkait dengan kasus-kasus seperti ini, terutama yang terjadi di lingkungan pesantren, lebih kritis terhadap kurikulumnya tanpa menimbulkan stigma bahwasannya pesantren itu selalu seperti itu, Mas. Iya, karena gini, kalau seandainya di lingkungan pesantren itu kan siapapun yang memiliki otoritas lebih tinggi, dia menjadi sosok yang akan lebih didengar daripada orang yang lain. Nah, berarti secara nggak langsung harus ada upaya dari semua pemangku otoritas tertinggi dari pesantren untuk kemudian bisa menularkan hal-hal yang lebih positif lagi. Dan ini ada nggak? Perlukah ada sebuah lembaga tersendiri yang kemudian bisa mengevaluasi otoritas tersebut? Nah, ini yang tentu menjadi sebuah evaluasi bersama. Apakah lembaga tersebut diperlukan ataukah setidaknya kalau seandainya ada hal-hal yang memang terindikasi menyimpang, santri bisa kemudian melakukan pelaporan atau mengadukan masalahnya kepada lembaga tersebut. Ya kan? Sebenarnya sejauh ini sih aparat kepolisian menjadi garda terdepan untuk kemudian menerima laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat berkaitan dengan masalah-masalah seperti ini. Tapi kan setidaknya ada upaya untuk kemudian bisa lebih menyuarakan lagi. Apakah perlu ada organisasi tersendiri yang bisa membidangi hal tersebut? Ini yang tentu masih kita bisa lihat lebih lanjut lagi. Setidaknya yang paling kami sebagai media yang paling kita bisa suarakan adalah bagaimana caranya kita memproteksi anak-anak kita untuk kemudian dia bisa menghindari hal-hal yang berbau sebuah pelecehan seperti itu. Mas, tentu dengan adanya kasus-kasus semacam ini bisa menjadi
evaluasi dan juga momentum untuk reformasi besar terutama terkait dengan sistem pengawasan lembaga pendidikan berbasis agama. Kalau kita melihat juga ini kemarin sempat ada rencana dari Kementerian Agama terkait dengan pembentukan dirjen pesantren atau semacamnya. Artinya ini mungkin nantinya akan bisa lebih fokus juga terkait dengan hal-hal semacam ini agar kasus-kasus semacam ini kemudian tidak menimbulkan itu tadi stigma bahwasannya di lingkungan pesantren selalu seperti itu. Padahal memang seyogianya lingkungan pesantren yang berbasis agama ini kan tentu menjadi tempat yang paling aman untuk putra-putri kita bisa tumbuh, bisa belajar agama dan juga bisa intinya belajar segala sesuatu dengan lebih aman dan juga tenang, Mas. Iya, dengan adanya upaya untuk pembentukan dirjen pesantren ini tentu kami sebagai media menyambut hal itu dengan positif ya. Setidaknya dengan adanya dirjen tersebut ya kita harapkan perhatian negara terhadap lingkungan dunia pendidikan yang berbasis pesantren ini sangat besar. Karena memang potensi para santri yang belajar mengenyam pendidikan di lingkungan pesantren ini positifnya sangat baik ya, sangat-sangat positif. Karena memang beberapa dari mereka bahkan mendapatkan pengakuan ketika mereka berlomba di ajang-ajang internasional. Ini berarti kan potensinya cukup besar. Ketika potensi yang besar ini terus kemudian tercoreng dengan kekerasan, kasus-kasus kekerasan seksual, kemudian ada kasus pelecehan, ya tentu kan sangat-sangat miris. Sehingga masyarakat pada akhirnya menjudge bahwasanya lingkungan yang memang di luar kuasa mereka untuk kemudian mereka mendapatkan perlindungan dari keluarga karena ini jauh kan di pesantren kan, terus kemudian menjadi sebuah tempat yang sangat-sangat rawan untuk mendapatkan kekerasan. Ya ini dengan adanya langkah pembentukan dirjen tersebut tentu sangat kita sambut baik. Ya, kita harapkan negara kemudian bisa lebih memberikan perhatiannya, mencurahkan perhatian. Tapi bukan hanya sekedar untuk mengawasi bagaimana praktik belajar mengajarnya saja loh ya. Tapi juga lebih melihat lebih jauh lagi bagaimana pesantren tersebut bisa tumbuh kembang secara mandiri. Kalau seandainya nanti ada kesulitan dalam proses pembiayaan, terus kemudian pesantren tersebut juga kekurangan dana, ya setidaknya lewat dirjen pesantren ini bisa lebih mulus lagi untuk kemudian membantu para pesantren-pesantren yang memang selama ini kekurangan pembiayaan untuk kemudian mereka bisa bertumbuh kembang dengan lebih positif lagi seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita usai jeda. Pemirsa, usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Kami hadir sebagai ruang informasi yang merangkum berbagai kejadian yang terjadi sepanjang hari. Sempurnakan penutup hari Anda dengan berita-berita terpilih, ulasan yang aktual dan mendalam. Jangan lewatkan ruang redaksi. Setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah menuai sorotan publik. Pasalnya kekerasan seksual ini terjadi sejak tahun 2024 dengan jumlah korban diperkirakan mencapai sekitar 50 santriwati. Merespon hal tersebut, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurizal meminta Kementerian Agama agar dapat memperketat pemberian izin serta pengawasan terhadap pondok pesantren. Dirinya menilai negara tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi tindakan asusila terlebih di lingkungan pendidikan keagamaan. Selain itu juga ia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dan juga menjatuhkan hukum maksimal kepada pelaku. Negara nggak boleh mentolerir. Dari dulu kita itu berbagai regulasi disiapkan untuk melindungi semua anak-anak bangsa ini, apalagi lembaga pendidikan pesantren ya, yang merupakan satu lembaga pendidikan pencetak karakter anak bangsa yang sekarang banyak kita itu justru beberapa tahun ke belakang itu banyak tercoreng dengan kejadian-kejadian yang kekerasan seksual, kemudian juga
ada penyalahgunaan kewenangan dari seorang pimpinan. Sekarang kita tidak mentolerir sedikit apapun, harus segera aparat penegak hukum menegakkan supaya terjadi efek jera, termasuk juga ini dari sekarang kan sudah lahir Direktorat Jenderal Pesantren ya, harus membuat barrier tentang pesantren ini, pengawasannya sebetul-betul. Mana misalkan ini yang pesantren putri ya, harus pengawasannya betul-betul ya. Misalkan ini pembinanya pembina putri yang tidak bersentuhan langsung misalkan sekarang setiap hari dengan pembimbingnya yang tadi, apalagi kalau yang kejadian kemarin di mana di Pati itu sudah betul-betul itu di luar batas kewajaran ya. Makanya kita ingin segera penegak hukum menindak tegas dan menyampaikan ke publik bahwa hukumannya berikan hukum yang seberat-beratnya karena ini sudah merusak citra pesantren. Dari Jakarta, Farizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa Sinpo TV dan juga Mas Bayu, ini DPR, Wakil Ketua DPR juga sudah memberikan statementnya terkait dengan kasus ini yang mengatakan bahwasannya ini pelaku harus dihukum seberat-beratnya karena ini merupakan pelanggaran yang bukan hanya kriminal tapi juga pelanggaran HAM sistematis dan menyebabkan kerugian pada puluhan korban. Kalau melihat statement dari anggota DPR tadi seperti apa, Mas? Iya, kalau statement tadi ya tentu kita melihatnya ini sebagai sebuah dukungan dari seorang legislator untuk kemudian melihat bagaimana lingkungan pendidikan pesantren ini memang harus diselamatkan. Jadi dengan adanya proses hukum yang berjalan secara profesional, terus kemudian vonis yang nanti akan dibebankan kepada si pelaku ini, vonis seberat-beratnya, ini menjadi sebuah pelajaran buat seluruh pemangku kebijakan, seluruh pemegang otoritas tertinggi di pesantren untuk lebih aware lagi, untuk lebih mawas diri lagi, menghindari kasus tersebut bisa terulang di kemudian hari. Karena nggak melulu harus kiai loh ya. Pelaku kekerasan seksual di lingkungan pesantren ini kan bisa kemudian ada pengurusnya, terus ada apalagi di lingkungan pesantren tentu yang lebih kental itu adalah urusan senioritas, bisa dari seniornya dan sebagainya. Ini yang kemudian harus menjadi perhatian, dan bukan hanya lingkungan pesantren saja. Ini yang harus kita garis bawahi bersama ya. Semua proses kegiatan belajar mengajar di sekolah pun atau enggak sekolah yang berbasis asrama, ini memang kerap terjadi yang namanya kasus-kasus kekerasan, ya kan? Apakah itu di sekolah umum, terus kemudian di sekolah yang memang, ya kan sekarang banyak boarding school ya kan, sekolah berbasis asrama ini, yaitu memang sering terjadi sebuah kekerasan seksual, memang karena masalahnya mereka tinggal di situ bersama, makan di situ, belajar di situ selama 24 jam tanpa ada pengawasan orang tua, ya kan? Mereka ditempatkan di sebuah tempat secara komunal, terus kemudian ada interaksi yang berlebihan, ya celah-celah untuk kemudian terjadi sebuah kekerasan ya tentu jauh lebih besar, ya kan? Makanya dengan adanya statement dari anggota DPR tersebut, terus kemudian tanggapan-tanggapan dari Menteri PPA tadi, ya kita harapkan ini adalah sebuah langkah yang konkret yang dilakukan oleh negara untuk kemudian bisa hadir melindungi semua anak bangsa yang memang mengenyam pendidikan di lingkungan sekolah berbasis asrama ataupun di pesantren seperti itu. Mas, kalau kita menyoroti terkait dengan hukuman seberat-beratnya, melihat kasus ini yang terjadi bertahun-tahun dengan puluhan korbannya, kata seberat-beratnya atau hukuman seberat-beratnya ini yang seperti apa, Mas? Apakah cukup dengan hukuman penjara atau ada hukuman lain yang bisa memberikan bukan hanya efek jera terkait terhadap si pelaku dan juga pelaku-pelaku lainnya, tapi juga ini memberikan semacam ganti rugi kepada si korban yang harus menanggung beban ini mungkin seumur hidupnya, Mas? Iya, tentu hal itu menjadi sebuah pertimbangan buat hakim nanti ya dalam proses hukumnya. Ketika nanti sudah ditampilkan bagaimana bukti-bukti yang ya, mereka dapatkan, ya kan,
terus kemudian berdasarkan hasil pertimbangan-pertimbangan yang lebih matang lagi, karena memang kan ini masih berproses ya. Kita lihat sejauh ini prosesnya masih ada di penyidikan, belum kemudian masuk ke tahap penuntutan ya. Kita lihat, kita pantau saja dulu, karena memang dari situ nanti akan terungkap apakah memang sejauh ini ada korban lain yang memang belum berani untuk mengungkapkan. Nah ini yang tentu kita harapkan bisa kemudian dia lebih terbuka lagi. Ya kita mungkin bisa menganjurkan seperti ini. Semua korban yang menjadi semua pihak yang menjadi korban dari kasus pelecehan seksual ini kan identitasnya disembunyikan, tidak kemudian diumbar kepada publik. Toh juga aparat kepolisian bisa menjaga dengan baik bagaimana identitas tersebut tidak kemudian terungkap. Setidaknya untuk proses dalam meminta keterangannya ini bisa dilakukan dengan lebih hati-hati lagi, menjaga privasi para korbannya, sehingga nanti terkumpullah itu keterangan-keterangan dari para korban yang selama ini mendapatkan kekerasan seksual dari Kiai Asari ini, terus kemudian dari hasil keterangan-keterangan tersebut menjadi bukti yang nanti akan disajikan dalam proses pengadilan, sehingga nanti hakim pun bisa melihat putusan apa yang lebih pantas terhadap si Kiai Asari tersebut. Karena memang ternyata kalau korbannya lebih dari 50 ya berarti memang harus banyak yang mendapatkan ganti rugi dari Kiai tersebut, karena mereka kan selama ini ya menerima pembayaran dari santrinya, terus kemudian menerima sumbangan dan sebagainya. Ketika hal itu menjadi sebuah ancaman bagi para santri yang tidak mau menuruti keinginannya, ya berarti secara nggak langsung selama ini ada pelanggaran yang melibatkan sebuah kekuasaan, ya kan? Dan itu ya harus kemudian diganjar seberat-beratnya seperti itu. Mas Bayu, dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan relasi kuasa, terutama relasi kuasa agama dalam pondok pesantren seperti ini, apakah si korban ini perlu membutuhkan perlindungan lebih jika dibandingkan dengan kasus-kasus biasa lainnya? Mengingat kalau kita melihat juga statement dari si kuasa hukum dari korban ini ya juga sempat mendapat ancaman, sempat diiming-imingi uang ratusan juta agar tidak meneruskan kasus ini. Kita tentu berharap ini kan sudah mulai terbongkar, berbeda pada tahun 2024 kemarin yang mungkin tidak terbongkar sebesar saat ini. Tapi dengan sudah dibongkarnya seluas-luasnya ini, sudah menyebar bahkan ada statement dari kementerian, dari DPR, kita tentu berharap ini tidak lagi berhenti atau berakhir dengan jalur damai, dengan jalur kekeluargaan, harus ada efek jerah seperti itu. Artinya ada perlindungan yang lebih terkait dengan si korban ini, Mas, agar mereka lebih bisa berbicara dengan bebas, tidak ada lagi tekanan-tekanan dari pihak si tersangka ini, Mas. Ya, tentu sangat diperlukan ya yang namanya proses perlindungan terhadap saksi. Apalagi sekarang kita sudah ada lembaga LPSK ya kan, perlindungan saksi dan korban ini yang menaungi bagaimana nanti mereka ini mendapatkan perlindungan sepanjang ada asesmen dulu ya kan. Apakah perlu mereka kemudian mendapatkan perlindungan secara fisik yang secara langsung sehingga mereka harus ditempatkan ke sebuah safe house atau bagaimana, tentu berdasarkan hasil assessment. Apakah sejauh ini memang perlu mendapatkan perlindungan? Perlu, sangat memerlukan, karena memang seorang kiai tentu kan mempunyai relasi kuasa yang cukup besar juga. Kalau seandainya dia menggerakkan orang lain untuk melakukan intimidasi terhadap para korban, ini korbannya kan dijaga ya identitasnya, justru melakukan intimidasi terhadap seorang-orang yang memang belum menyatakan dirinya sebagai korban ya kan, belum melakukan pelaporan. Ini yang tentu harus kemudian bisa dicegah ya, bisa ya. Kita lebih jauh lagi ngelihatnya kalau seandainya memang ada orang yang selama ini masih belum berani untuk kemudian speak up dan meminta perlindungan, ya segeralah datang ke aparat penegak hukum untuk kemudian mereka menyatakan bahwasanya mereka ini merupakan korban dan mereka meminta perlindungan. Ya kita harapkan nantinya
kasus ini bisa lebih terungkap lagi, korbannya bisa lebih spesifik lagi jumlahnya dan perbuatannya apa saja, sehingga nanti hakim pun juga bisa melihat lebih jauh lagi putusan apa yang pantas untuk dijatuhkan terhadap si pelaku. Ya, kita harapkan ini akan kita pantau terus ya, karena memang sejauh ini bahkan kemarin pelaku sempat melarikan diri, ya kan, terus kemudian tertangkap pula, dan ya lucu juga sih, dia udah paham bahwasannya dirinya itu melakukan kesalahan, berarti secara nggak langsung kan dengan adanya upaya melarikan diri kan berarti ada upaya untuk menghindari proses hukum. Ya, ini yang sangat-sangat disayangkan. Ya betapa bejatnya seorang Asyari ini, ya kan, dengan caranya dia memanipulasi santrinya untuk mau berbuat sesuai keinginannya, terus kemudian ketika dia tahu konsekuensinya dia melarikan diri. Wah, ini sangat-sangat parah ya. Ya, kita harapkan ini kemudian dia tidak menghilangkan barang bukti juga, karena kalau menghilangkan barang bukti juga ya pasal obstruction of justice juga ya, berarti ada menghalangi proses penyidikan untuk kemudian menghilangkan barang bukti, ya bisa lebih berat lagi. Ya, aparat penegak hukum kita harap bisa lebih jeli lagi melihatnya ya. Bisa lebih jeli lagi untuk kemudian mengkaji apakah potensi-potensi si pelaku ini bisa berbuat di luar selain kekerasan seksual. Apakah itu kemudian ada manipulasi anggaran, manipulasi laporan keuangan dan sebagainya. Ini harus bisa lebih di cross check lebih jauh lagi. Dan lembaga pendidikan yang dibina oleh si Asyari ini ya bisa diaudit lebih lanjut lagi. Apakah selama ini memang praktik belajar mengajarnya memang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan sebagaimana mestinya, yang sebagaimana lumrahnya sebuah pondok pesantren, ya kan. Ini harus kemudian dikaji ulang lagi, dan ya santri-santrinya yang siswa-siswanya yang ada di situ setidaknya bisa diselamatkan. Ya kan, karena memang kan ternyata bukan hanya 1-2 orang, ini santrinya cukup banyak juga kan, ada sekitar ratusan. Ya, ini yang kemudian harus kemudian bisa diselamatkan, bisa diberikan solusi yang terbaik sehingga mereka mendapatkan pendidikan, bisa tetap melanjutkan pendidikan di tempat yang lebih baik lagi, seperti itu. Mas, kalau kita tidak hanya fokus pada si tersangka, tapi juga kalau kita melihat dari sisi korbannya ini tadi, yang mungkin sebagian besar adalah mereka yang masih berada di bawah umur. Artinya pendampingan dari psikolog untuk memulihkan mental mereka, untuk mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka tanpa dibayang-bayangi trauma menjadi korban kekerasan seksual. Itu juga menjadi hal yang perlu menjadi fokus dari pemerintah ataupun penegak hukum dan juga orang-orang terkait untuk bisa memulihkan mental dari si korban ini juga, Mas. Ya, ini yang paling berat untuk kemudian bisa dilakukan ya, karena memang memulihkan itu tidak semudah untuk menjaga. Kalau seandainya hanya sekedar menjaga, berarti kan belum ada hal yang terdampak. Tapi ketika upaya memulihkan, berarti ada hal yang sudah terdampak, terus kemudian dipulihkan lagi seperti sedia kala, ini yang tentu paling sulit. Dan ini perlu peran banyak pihak, mulai dari psikolog, terus kemudian bahkan tingkat kepala daerah, legislatif, dan juga peran keluarga yang paling penting, ya kan, dan lingkungan juga yang kemudian tidak menstigma para korban adalah orang yang sudah tidak suci lagi, ya kan. Ini yang tentu paling berat, karena harus ada upaya yang lebih masif lagi untuk kemudian setidaknya memulihkan stigma lingkungan ini yang sangat sulit, ya kan, karena lingkungan yang memang dalam tanda kutip ini skupnya lebih dominan untuk kemudian lebih mempengaruhi kondisi si korban, ya ini yang harus kemudian dipulihkan dan setidaknya menumbuhkan rasa bersama untuk bisa memberikan tempat yang aman buat si korban, ya, baik itu dari lingkungan keluarga maupun ya lingkungan sekitarnya, ya entah itu dari keluarga terdekat, orang tuanya, apalagi kalau seandainya ini anak yatim, ya. Kalau anak yatim berarti kan
Nah, ada ketiadaan orang tuanya kan. Nah, terus harus keluarga-keluarga terdekat dan juga lingkungan sekitarnya. Ya, ini setidaknya bisa kemudian menumbuhkan mentalnya si anak lagi untuk kemudian bisa lebih melihat apa yang perlu dia lakukan, tidak kemudian sedih dengan apa yang selama ini sudah terjadi terhadap dirinya, seperti itu. Mas Bayu, terakhir Mas, ini dari sisi media ini kan mempunyai tanggung jawab yang cukup besar juga untuk membongkar kasus-kasus semacam ini. Namun di antara tanggung jawab itu bagaimana untuk tetap menyeimbangkan antara tanggung jawab kemudian kontrol sosial dengan tetap etika pemberitaan untuk kasus-kasus yang semacam ini, Mas? Yang pasti gini, Sinpo akan coba memberikan sebuah informasi yang lebih spesifik terkait bagaimana proses hukum itu berjalan, bukan justru mengekspos drama yang ada di baliknya. Kita mengambil posisi sebagai media yang ingin memberikan pengawasan secara komplit terhadap sebuah proses hukum yang dilakukan oleh tersangka, bukan kemudian kita menggambarkan sebuah drama terus kemudian bagaimana proses yang memang ya itu justru mengungkap identitas para korbannya. Ya kita ingin masyarakat pun bisa teredukasi lebih baik lagi, dan kita juga terus menyuarakan bahwasanya anak-anak kita harus mendapatkan sebuah pendidikan proteksi terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Dan kita harapkan kasus tersebut juga tidak kemudian terulang lagi di kemudian hari, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bayu sudah hadir di catatan Sinpo dan juga membahas tema kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV. Tentu kita berharap bahwa kasus ini tidak hanya berhenti, apalagi nantinya akan berakhir pada jalur damai ataupun jalur kekeluargaan. Tentu dengan terbongkarnya kasus ini, kita juga mengapresiasi kepada seluruh korban yang sudah berani untuk speak up, sudah berani untuk melaporkan, dan kita berharap kalaupun ada korban-korban lainnya, bukan hanya di lingkungan pesantren, tapi siapapun yang merasa menjadi korban dari kekerasan seksual untuk bisa berani berbicara, berani melaporkan. Dan ini juga menjadi PR kita semua agar tidak memberikan stigma kepada mereka yang menjadi korban dari kekerasan seksual. Justru kita harus bisa mendukung kepada para korban kekerasan seksual untuk berani berbicara, berani melaporkan apa yang terjadi pada dirinya. Terima kasih pemirsa, saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Sampai jumpa.